Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Bapak Ibu, saudara-saudara, adik-adik yang dirahmati Allah, malam ini kita masih bisa dipertemukan dalam acara pengajian Husnul Khotimah. Sholawat serta salam kita panjatkan pula keharibaan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa dengan kasih sayangnya walau tidak pernah melihat kita, menjanjikan kita dengan syafaatnya. Terima kasih pula kepada pengurus dan panitia yang memberikan kesempatan kepada saya, termasuk mengirimkan daging kurban kepada saya. Mudah-mudahan yang menjadi sohibul diterima amal kurbannya. Dan tahun depan diberi kesempatan lagi untuk menjadi sohibul. Bagi yang belum, besok juga diberikan kesempatan oleh Allah untuk menjadi sohibul. Amin ya robbal alamin. Bapak-bapak, berkaitan dengan sembelihan kurban, di waktu yang singkat ini saya akan menyampaikan beberapa ayat dan hadis tentang fadilahnya atau keutamaannya. Di antaranya Allah tuliskan di dalam surat Al-Hajj, surat yang ke-22, dimulai dari ayat 30. Mestinya berkaitan dengan haji, dimulai dari ayat 27. Saya melaju mulai dari ayat 30 saja. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dzalika wa may yu'azzim hurumatillah fahuwa khairul lahu 'inda rabbih wa huhilat lakumul an'amu illa ma yutla 'alaikum fajtanibur rijza minal awthani wajtanibu qaulaz zur. Artinya, demikianlah perintah Allah, dan barang siapa mengagungkan apa yang terhormat di sisi Allah, itu artinya hormat. Hormat itu apa yang terhormat di sisi Allah. Ada yang terhormat di sisi manusia tapi tidak terhormat di sisi Allah. Ada yang tidak terhormat di sisi manusia tetapi terhormat di sisi Allah. Inilah yang terpenting. Maka itu lebih baik baginya di sisi Tuhannya daripada di sisi manusia. Dan dihalalkan bagimu semua hewan ternak kecuali yang diterangkan kepadamu keharamannya. Jadi kalau sudah jelas-jelas keharamannya, tidak boleh digunakan untuk hewan kurban. Maka jauhilah penyembahan berhala-berhala yang najis itu, dan jauhilah perkataan dusta. Ini fadilah yang pertama dari sembelihan kurban. Jadi Allah sudah benar-benar memilih hewan-hewan yang terhormat di sisi Allah, namanya hormat. Maka lakukanlah sembelihan kurban sesuai dengan ketentuan Allah, yaitu binatang-binatang ternak yang tidak haram. Dulu orang-orang Bani Israel banyak bertanya, makanya digariskan harus binatang ternak. Karena dulu orang Israel bertanya, yang berkaki 4 boleh tidak? Nah, maka jawabannya dibatasi yang ternak. Karena ada yang kakinya 4 tapi bukan hewan ternak. Ada si wedus tapi wedus balap. Nah, itu enggak boleh. Kucing juga tidak boleh dan sejenisnya.
termasuk niatnya. Maka jauhilah penyembahan berhala-berhala. Ketika kita menyembelih hewan kurban, tidak boleh diniatkan selain Allah. Padahal di tempat kita banyak, di kota kita banyak, apalagi DIY terkenal kota yang paling banyak mengangkat tradisi adat istiadat. Namanya nyembelih kerbau, kepalanya buat ganjel jembatan, dilarung ke laut. Nah itu sangat dilarang menurut aturan Allah. Maka jauhilah penyembahan berhala-berhala yang najis itu, dan jauhilah perkataan dusta. Maksudnya pesan-pesan dari dukun-dukun yang kadang minta syarat. Ayat 31, beribadahlah dengan ikhlas kepada Allah tanpa menyekutukannya. Barang siapa menyekutukan Allah, maka seakan-akan dia jatuh dari langit lalu disambar oleh burung atau diterbangkan ke angin yang ke tempat yang jauh. Ini seperti peribahasa, sudah jatuh ketimpa ember, sakitnya 2 kali. Ini orang yang kurbannya tidak ikhlas. Ayat 32, demikianlah perintah Allah, dan barang siapa mengagungkan syiar-syiar Allah, maka sesungguhnya hal itu timbul dari ketakwaan hati. Fadilah yang ketiga, sembelihan hewan kurban kita kemarin di hari raya Idul Adha itu bagian dari syiar Islam, menunjukkan ketakwaan dari hati-hati kita. Bisa dibayangkan bagaimana kalau tidak ada sembelihan kurban di hari raya Idul Adha, tentunya syiarnya berkurang atau tidak sempurna. Ayat 33, lakum fiha manafi'u ila ajalin musamma thumma mahilluha ilal baitil atiq. Bagi kamu padanya hewan hadiyu, ada beberapa manfaat sampai waktu yang ditentukan kemudian. Tempat penyembelihannya adalah di sekitar Baitul Atiq atau Baitullah. Bapak-bapak, saya menegaskan ayat ini cukup penting. Bagi kamu padanya hewan hadiyu. Di sembelihan hewan kurban itu namanya hadiyu. Hewan yang kita sembelih kemarin sebagai niat perwujudan amalan seorang sohibun itu namanya hadiyu. Jadi hadiyu adalah hewan kurban yang benar-benar disiapkan untuk kurban 6 bulan sebelumnya. Ini kalau mau mengikuti perintah Rasulullah. Rasulullah benar-benar menyiapkan hewan kurban yang sudah digemukkan 6 bulan sebelumnya. Jadi harus gemuk. 6 bulan sebelumnya harus gemuk, dipelihara, dimanja, tidak boleh dibebani, ditunggangi pun tidak boleh. Maka sapi yang digunakan untuk pedati tidak boleh dikurbankan karena dipakai untuk bajak sawah, loku sawah, termasuk kerbau. Ya bolehlah sembelihan kurban, tapi tentu berbeda dengan yang diajarkan oleh Rasulullah. Rasulullah benar-benar menyiapkan untuk kurban, begitu pula para sahabat 6 bulan sebelumnya digemukkan, dimanja, steril itu. Di tempat kita masih banyak besok nyembelih malamnya baru nyari. Mendadak golek sing murah yang-yangan entoi bengkring. Ini mohon maaf, sudah terlanjur, ya sudah, besok dipersiapkan 6 bulan sebelumnya. Kan ini benar-benar memang untuk Allah. Mohon maaf Bapak Ibu, kemarin yang terjadi di Tegalrejo, ada satu masjid kambingnya 12. Dari 12 kambing yang 4 ternyata betina. Harusnya jantan.
Boleh betina asal sudah tidak produktif. Tapi ternyata dari 4 kambing betina ada 1 yang hamil, ada anaknya. Yang 1 lagi susunya keluar. Walaupun nggak ada anaknya, berarti kan masih menyusui. Nah, sekarang dikorbankan, berarti neng omah anak sing jenenge cembek yatim to niku. Mesake niki. Nah, ini dokter hewannya, kemudian dari dinas peternakannya hanya bisa memberikan edukasi. Monggo kalau bisa dikembalikan kepada penjualnya, minta ditukar mumpung masih ada waktu. Nek ora gelem jaluk duite, ora gelem ya primen. Nah, itu resiko kalau kita beli hewan di pinggir-pinggir jalan, apalagi dadaan. Nek sekedar sembelian gampang, tapi yang disunahkan oleh Rasulullah ternyata masih jauh. Ini baru dari segi binatangnya, bapak-bapak. Ya memang kita nggak sempurna nggih niru Rasul nggih. Kalau kita niru Rasul sempurna, sepertinya nggak bisa. Contoh Pak, Rasulullah kalau menyembelih hewan kurban itu jumlahnya sesuai dengan umurnya. Di usia Rasulullah 63 tahun ketika haji wada, Rasul menyembelih 63 ekor onta dengan tangannya sendiri karena usianya 63. Usianya berapa? 25. Kudune iki belas lawe. Kayaknya nggak ada nggih. Ono sapi esi dibagi 7. Mohon maaf, saya tidak akan membahas itu karena saya belum menemukan hadis-hadis riwayat yang menjelaskan kenapa kok sapi dibagi 7, onta dibagi 10. Saya belum berani, kapan-kapan nggih insya Allah, tapi nggak sekarang. Yang saya tahu di haji wada, bahkan sebelumnya Nabi selalu menyembelih sesuai dengan umurnya beliau. Termasuk di haji wada, janjane Nabi membawa 100 ekor onta, tetapi mantunya yang namanya Ali bin Abi Thalib menyusul Nabi haji, berangkat dari Syria, mikotnya di Yamani. Itu diperintahkan oleh Rasul umroh dulu, tapi Ali menolak, saya ingin haji seperti Rasulullah. Maka dengan kebaikan Rasulullah, yang 30 onta diserahkan Ali untuk disembelih, yang 63 disembelih Rasul dengan tangannya sendiri, tidak diserahkan panitia. Bapak Ibu, oh ibunya nggak ada ya, mohon maaf ini. Enggak usah kecewa, enggak usah kecil hati. Ini pelajaran buat kita. Kalau bisa, tidak mengapa. Saya sampaikan, ada satu amalan yang harus dilakukan bersama-sama antara jamaah haji yang ada di Mekah dengan sohibul kurban yang ada di tanah air. Apa amalannya bapak-bapak? Membaca kalimat inni wajjahtu wajhiya lilladzi fataras samawati wal arda hanifan musliman wa ma ana minal musyrikin inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin la syarika lahu wa bidzalika umirtu wa ana minal muslimin. Itu dibaca setelah menyembelih hewan kurban sebagai amalan yang keempat. Jadi sohibul kurban, amalan yang pertama niat, yang kedua menyebutkan nama sohibulnya, yang ketiga membaca bismillahi Allahu Akbar, nges. Dan yang keempat, selepas menyembelih menghadap kiblat, membaca kalimat tadi.
Kalau dilakukan pada tanggal 10 Zulhijjah pasti bersamaan dengan jamaah haji yang juga menyembelih di hari itu. Hanya tanggal 10 Bapak-bapak. Memang toleransi 4 hari. 1 hari ayyamun nahar, 3 hari ayyamut tasrik. Tapi yang utama fin nahar, di hari raya Idul Adha, yaitu tanggal 10. Paling gampang ngeceknya Pak, langsung ngebel di Mekah. Alhamdulillah ada saudara, ada teman saya langsung ngebel. Saya cocokkan dengan manasik hajinya, ternyata pas. Jadi di sana sedang menyembelih, di sini sedang menyembelih. Memang ada selisih waktu 4 jam, tapi kan duluan kita. Kalau di sana sudah wukuf, kenapa kita tidak wukuf? Kalau di sana sudah menyembelih, kenapa kita tidak menyembelih? Maka alhamdulillah saya mendengar Baitur Rahman kemarin sholatnya hari Rabu, nyembelihnya juga hari Rabu. Itu pas dengan jamaah haji yang ada di Mekah, sama-sama membaca kalimat ini wajatu dan seterusnya. Ini nggak usah ngomentari masjid lain ya, yang baru tadi atau besok. Ini hanya mendapatkan fadilahnya, keutamaannya. Itu waktunya. Nah, kenapa hari raya kurban disebut juga Idul Adha? Karena Adha itu berasal dari kata udhiyah, sehingga menjadi waktu duha. Banyak peristiwa yang terjadi di waktu duha. Di Haji Wada Nabi memberikan contoh bagaimana Nabi melakukan manasik haji yang benar-benar bersih, murni, sempurna, tanpa syirik. Bahkan Nabi mengatakan labbaik Allahumma labbaik la riya la sum'ah. Haji yang tanpa riya, tanpa sum'ah. Itu dimulai dari tanggal 24 Dzulqa'dah sampai tanggal 13 Zulhijjah. Nah, itu haji wada, prosesinya begitu lama, haji yang terakhir. Dan di haji ini Nabi mengajarkan bermacam-macam manasik, juga tata cara berkorban. Nah, waktu sudah. Nah, maka perlu ditegaskan waktu sembelihan adalah di waktu duha. Waktu duha itu kapan, Bapak-bapak? Waktu duha dimulai di waktu syuruk. Kapan waktu syuruk? Umumnya 1 jam setelah sholat subuh. Jadi kira-kira kita sholat subuh jam berapa? Tambah 1 jam. Kalau pengen aman tambah sepenggalah atau 1 tombak, kira-kira 15 menit. Jadi jam 6.15 menit sudah boleh mulai sholat Idul Adha. Jangan lama-lama, jangan kesiangan. Karena Idul Adha berbeda dengan Idul Fitri. Idul Adha itu disegerakan karena harus segera berbuka. Kan tanggal 10-nya masih puasa. Maka tidak boleh sarapan dulu. Waduh, terlanjur ya udah besok lagi. Berbeda dengan Idul Fitri. Sebelum sholat sarapan dulu. Idul Adha puasa dulu. Kalau mau lengkap rangkaiannya Bapak-bapak, puasanya sejak tanggal 1 Dzulhijjah. Janjiannya sejak 1 Dzulqa'dah, tapi kan amalannya Nabi Musa, Nabi selalu berbeda, tidak sama persis. Maka dimulai dari tanggal 1 Dzulhijjah sampai tanggal 10. Cuma yang hari ke-10-nya hanya sebentar. Maka sholatnya segera disegerakan karena segera berbuka. Yang kedua, segera menyembelih hewan kurban. Jadi 6:30 itu sudah boleh menyembelih. Tadi pagi saya di Malioboro mau nyembelih jam berapa? Jam 8 Pak. Waduh, terlalu lama itu jam 8. Dan gak usah nunggu, mulai saja 1, 2, 3, 4, 5 terus tak tinggal.
regenerasi biar yang muda-muda kan banyak, yang penting edukasi dulu, memberikan pelajaran. Nah, mohon maaf nih ya, mudah-mudahan tidak terjadi. Kalau terjadi ya sudah. Saya curiga dengan ayat ini karena ada dua hal yang dibahas di ayat ini tentang syariat waktunya dan tempatnya. Saya tegaskan ayatnya, bagi kamu padanya hewan hadyu ada beberapa manfaat sampai waktu yang ditentukan dan tempat penyembelihannya di sekitar Baitul Atiq atau Baitullah. Kalau di tanah air berarti di dekat masjid, di samping masjid. Bagaimana kalau di RPH? Nah ini saya nggak bisa jawab. Tapi kalau menurut ayat ini di samping Baitul Atiq, Baitullah, kalau di tanah air ya di samping masjid. Mudah-mudahan RPH-nya dekat masjid, walaupun 10 kilo, kan lebih jauh Jakarta. Nah sekarang waktunya, mohon maaf, ada masjid yang memberikan. Pak Aziz nanti datangnya besok habis subuh. Antri di sana Pak RPH, antri. Datang jam 3 malam sudah antri. Ya mudah-mudahan nyembelihnya baru subuh di waktu sore. Tapi kalau nyembelihnya sebelum subuh, itu bukan waktu duha itu. Nah ini berkenan dengan waktu ini. Sudah terlambat nih, sampun terlanjur. Mudah-mudahan tahun depan kita evaluasi. Ya memang sih utamanya Bapak Ibu lagi mohon maaf, idealnya yang sohibul nyembelih sendiri, idealnya. Cuma kan kadang wis ora kolu, ora wani, macam-macam nggih. Makanya kurban secara etimologi kan dari kata koroba yakrobu, kurban, dekat atau pendekatan, mendekatkan diri kepada Allah secara etimologi. Tapi secara harfiah kurban itu artinya darah yang muncrat. Darah muncrat. Maksudnya kita harus melihat, menyaksikan darah muncrat. Kenapa bisa demikian? Karena sesungguhnya kita punya kewajiban berjihad, kita punya kewajiban berperang. Karena kita nggak pernah perang, nggak pernah jihad, sebagai pengganti amalannya kita harus melihat darah yang muncrat, maksudnya menjadi sohibul. Maka sebenarnya ada kewajiban perintah menjadi sohibul sebenarnya. Tapi lagi-lagi Allah dan Rasul memberikan toleransi bagi yang mampu. Tapi Nabi pun memberikan ancaman bagi yang sudah mampu, yang lapang, tidak mau jadi sohibul. Kata Nabi, jangan sholat di tempatku. Ini yang mengatakan Nabi. Nabi melarang sholat di tempatku. Tidak boleh sholat Idul Adha kalau sudah lapang, sudah kaya, tapi tidak mau menjadi sohibul. Hadis riwayat Ahmad dan Ibnu Tirmidzi. Itu hadisnya. Maka bagi yang sudah lapang ada kewajiban menjadi sohibul, diutamakan lagi membelah sendiri biar lihat getih yang muncrat, itu artinya kurban. Sebagai pengganti amalan jihad, amalan perang, karena di tempat kita nggak pernah perang. Rasulullah seumur-umur Pak itu perang lebih dari 300 kali. Semenjak hijrah ke Madinah di tahun kedua Hijriah, selama 10 tahun itu perang lebih dari 300 kali. Kita berapa kali? Perang karo bojone paling. Naudzubillah min dzalik ya. Nah, maka diutamakan menyembelih sendiri hewan kurbannya. Kenapa? Pertama kaitannya dengan niat, yang kedua menyebut nama sohibulnya. Boleh sih diserahkan panitia, tapi panitia pun harus menyebutkan nama sohibulnya. Dan yang ketiga begitu Bismillahi Allahu Akbar, nges ya.
Ini juga banyak pendapat. Ada yang sekali nges, ada, saya pernah lihat sendiri ada. Ada yang sampai 3 kali, ada yang 12 kali. Ini rasa dihitung, 1, 2, 3, 4, 5, kesuwen sakit. Ada yang berpendapat, tapi kalau bisa jangan ditiru, sampai pisau terlepas pun boleh diambil lagi, diulangi lagi. Waduh, kasihan sekali itu. Ada yang berpendapat seperti itu. Kasihan. Karena kalau kita melihat contoh Nabi Ibrahim ketika menyembelih Ismail berpesan, "Ya ayahku, kencangkan tali ikatanku." Satu. Yang kedua, "Wahai ayahku, tajamkan pedangmu." Dan yang ketiga, "Berikan bajuku untuk ibuku sebagai hadiahnya." Maka perintah yang pertama ketika kita mengikat hewan kurban harus kencang agar tidak meronta. Yang kedua, tajamkan pisaunya, berarti sekali ngus rampung itu. Orang nganti rolos datung tiba cukup mudah mesake banget itu. Ngaten Bapak Ibu, manfaatnya dari waktu itu, kemudian tempatnya nggih. Saya pernah baca dalam buku kumpulan hadis, Rasulullah pernah menyembelih ketika khutbah Idul Adha. Jadi setelah sholat Idul Adha, khutbah. Ya, di tempat yang lain di sisi masjid menyembelih. Jadi bareng itu. Ada khutbah, ada sembelihan. Jadi hanya panitia, anak-anak nggak lihat, ya. Terutama anak-anak perempuan tidak ramai, sesama hewan kurban juga dipisahkan, tidak melihat, ya itu adab-adab saja, nggih. Ya, ada yang seperti itu. Dan jumlah hewannya seperti saya sampaikan tadi, kalau kita meniru Rasul, sepertinya tidak mampu. Tapi Nabi yang sering melakukan, Nabi pernah sohibul untuk Aisyah 1 sapi, untuk Saudah 1 sapi, untuk Zainab 1 sapi. Tidak dibagi 7. Ya, sementara bolehlah latihan nih. Nanti kalau pada saatnya mampu 25 sapi. Wah, keren gitu. Saya lanjut dulu Bapak-bapak, ayat berikutnya. Dan bagi setiap umat telah kami syariatkan penyembelihan kurban agar mereka menyebut nama Allah atas rezeki yang dikaruniakan Allah kepada mereka berupa hewan ternak. Maka Tuhanmu ialah Tuhan yang Maha Esa. Karena itu berserah dirilah kamu kepadanya dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang tunduk patuh kepada Allah. Siapa orang yang tunduk patuh kepada Allah? Dijelaskan dalam ayat 35, yaitu orang-orang yang apabila disebut nama Allah hati mereka bergetar. Orang yang sabar apa yang menimpa mereka, orang yang melaksanakan sholat, orang yang menginfakkan rezeki yang kami karuniakan kepada mereka, diantaranya untuk hewan kurban. Lanjut sebentar Bapak-bapak. Ayat 36. Dan onta-onta itu kami jadikan untukmu bagian dari syiar. Jadi tadi ada syariat, sekarang ada syiar. Kamu banyak memperoleh kebaikan padanya, maka sebutlah nama Allah ketika kamu akan menyembelihnya dalam keadaan berdiri, kaki-kaki telah terikat untuk onta. Jadi onta itu berdiri nggih. Kemudian apabila telah mati atau rebah, maka makanlah sebagiannya. Ini jadi diperintahkan makan, sebagiannya, tidak semuanya. Berilah makan orang yang merasa cukup dengan apa yang ada padanya, dan orang yang meminta-minta. Demikianlah kami tundukkan unta-unta itu untukmu agar kamu bersyukur. Ini maksudnya siapa yang berhak menerima daging korban, siapa saja berhak, baik yang minta-minta maupun tidak.
Karena mungkin ada yang tidak minta-minta karena izin, malu atau gengsi. Ora penak, ora tau ngeto kok ngeto ndak dirasani. Nah, kita kalau peka tetap diberikan. Walaupun beda agama, anak kos dan sebagainya. Selama cukup. Dan bagi yang menerima, wong ora sohibul, ya ikhlas, boten grundel rasa-ngrasa ngene bolongan tok. Kan ada toh Pak? Di kampung-kampung ben taun ora tau korban ning senenge dadi panitia. Niku lho wonten niku. Tak titeni kok 10 tahun ora tau sohibul ning dadi panitia terus. Wedhus 20 ilang kabeh torpedone. Anggo rebutan sampun dibelah. Ya diniatkanlah nggih menjadi sohibul. Ada satu kisah nyata. Saya ceritakan boleh, ini cerita kebaikan dari Ustadz kita Didi Purwodarsono almarhum. Dulu pernah jualan hewan kurban, Ustadz jualan 100 kambing sampai hari keempat mboten payu Pak. Biasanya itu ujian Ustadz, nek dodolan ora payu. Tapi yang bukan Ustadz malah laris, itu ujian itu. Orang dume Ustaz doane manjur dodolan laris burung karuan memang ujian Allah. Niku Ustaz Pak Didi niku dodolan wedhus pasitul korban sampai hari keempat belum laku. Evaluasi kira-kira apa? Ketemu jawabannya Ustaz neng Didi ceramah tentang sohibul, mosok ora dadi sohibul. Maka dari 100 kambing itu disembelih 1 sebagai sohibul. Dan Allah langsung memberikan jawabannya. Saderenge duhur dilalah ketekan wong langsung diborong kabeh wedhuse yang masih 99. Itu hari terakhir Pak, nyaris habis waktunya itu dilalah payu. Nah itu pelajaran buat kita. Kalaupun belum mampu diniatkan dulu, nanti Allah memberikan jalan. Insya Allah Pak, sekali menjadi sohibul biasanya ketagihan. Pengen jadi sohibul terus. Al-yadul ulya khairum min yadus sufla. Tangan di atas lebih baik dari tangan di bawah. Sohibul lebih baik daripada yang tidak di mata Allah. Maka marilah kita berusaha menjadi sohibul. Tahun depan kita niatkan dan persiapkan 6 bulan sebelumnya kalau bisa. Lanjut, daging hewan kurban dan darahnya sekali-kali tidak akan sampai kepada Allah, tetapi yang sampai kepadanya adalah ketakwaanmu. Demikianlah Allah menundukkannya untukmu agar kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang Dia berikan kepadamu, dan sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik, di antaranya yang menjadi sohibul kurban. Ayat 38, sesungguhnya Allah membela orang yang beriman. Sungguh Allah tidak menyukai setiap orang yang berkhianat dan kufur nikmat. Terakhir ayat 39, diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi karena sesungguhnya mereka didolimi, dan sungguh Allah Maha Kuasa menolong mereka itu. Sepertinya nggak ada kaitannya dengan kurban ya. Tapi begini Bapak-bapak, ayat ini kan turun di Mekah, di Jazirah Arab. Orang Arab karakternya kan keras, kasar, orang Badui. Maka sangat wajar bila menggunakan kata berperang. Sebenarnya Bapak-bapak, dalam satu masyarakat ada 2 kelompok, kaya, miskin. Kalau kaya miskin saja nggak ada masalah, tapi ketika ketimpangan sosial semakin tinggi, punya sifat egois dan sebagainya, seperti digambarkan dalam peribahasa, yang kaya makin kaya, yang miskin makin miskin, maka ini kondisi yang sudah tidak sehat. Nah, ayat ini menyindir diizinkan berperang bagi orang-orang yang diperangi,
Maksudnya begini Bapak Ibu, terutama yang panitia, tahun depan dengan cara halus, jadi perang itu kan cara kasar, cara halusnya kita dakwah data-data sohibul yang kemarin jangan sampai hilang. Tahun depan ditembusi lagi, nyun sewu Bapak, Ibu, sohibul malih mboten, sohibul malih nggih. Nah, maksudnya seperti itu. Jadi cara halus, perang secara halus. Mboten umah diporano didono korban ya ditagih mboten, cara halus. Bagi yang belum sakit sohibul mboten, yang halus nggih. Walaupun kadang nanti masyarakat nggih macam-macam Pak. Yen kula wonten simbah-simbah, enggak tak sebut namanya. Mas, aku urun 50.000 ya. Padahal sapi 3.500.000, kambing ada yang 3.300.000. Niki tukang ngene omah kula, Mas, aku urun 50.000 ya. Ning catat aku sok njaluk ati, njaluk buntut. Anda kok ngarani? 50.000 kok ngarani? Ngapunten Mbah, niku jane mboten sohibul, latihan we mung urun mboten asal ngarani. Aku pengen niki ya komplit urunane 50.000 ngarani njaluk ati, njaluk buntut. Gimana Pak? Dah terima dulu lah. Niki terakhir nggih, tahun ngajeng niat sohibul pun tak senenge mawon nika. Wingi wonten malih Pak. Sapi siji nggo wong 7, salah satunya minta kepala sapi Pak. Wah, kepala sapi. Ya kalau yang 6 sohibul ikhlas, Anda rebutan. Kalau ikhlas monggo dibawa, tapi kepala sapi kalau ditangkleng kan harganya 750.000. Iurannya berapa sih? Kalau sapi 3.600.000 misalnya 3.100.000 misalnya nggih, dibagi 7 kan 3 juta nggih. 1.200.000 nggih. Ketemunya. Nah, diambil 750 buat kepala, berarti jatah yang sepertiga berkurang. Gelem ora? Macam-macam. Ya ini gambar sebenarnya Bapak Ibu, ini gambaran bahwa kita belum ikhlas di dalam berkurban. Ya ikhlas tapi tingkatannya jauh sekali. Kalau kita benar-benar kurban ikhlas nggih, itu nggak usah berharap. Yang penting saya sudah jadi sohibul, ya orang itu bagian ya ora apa-apa. Misalnya panitia dilalah-lalih, ya wis rasa nagih ikhlas. Itu naik tingkatan iman dan takwanya sudah tinggi. Apa ada orang seperti itu? Udah banyak Pak. Terutama yang korban di luar Indonesia. Di korbannya malah onta ikut Somalia. Ya, tapi sayangnya ada kalimat di belakangnya yang harusnya tidak diucapkan. Saya tanya, kenapa harus korban di Somalia? Lebih murah. Itu yang nggak boleh dikatakan. Mbok rasa ngomong nih loh. Dadak ngomong lebih murah. Onta di Somalia iurannya cuma 1.500.000. Sapi di sini 3.500.000. Kulo ngerti, ini murah rasa ngomong nih loh. Gara-gara ngomong lebih murah ada di orang ikhlas. Ya kulo ya melu salah, kulo mancing kok. Itu ini mau usah mancing. Tapi nggak apa-apa lah kan edukasi. Ya ini nanti kaitannya dengan ayat tadi. Kenapa harus jauh-jauh tidak di tempat kita sendiri? Kecuali ada wilayah yang sepi kurban, bolehlah ya dimanapun menyembelih. Yang penting sebelum darah mengalir kita harus ikhlas. Ini beberapa ayat bapak-bapak. Allah